Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maimun Fawad Ihuliza, NPM 19210203. Saya duduk di semester 4 dan saya program studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam antara lain: pertama, meniadakan kesempitan dan kekuasaan. Contoh, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dan yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat 5 waktu, maka ia melakukan dengan duduk. Nah, yang kedua, sedikit pembedaan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa perbedaan syariat, pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang tepat, yang dapat mukallaf, yang dapat dipersalahkan atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang disumbannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang ketiga ialah bertahap dalam menetapkan hukum Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Dan yang kedua, hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Dan ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan subtimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun menurut As-Sayuti dalam kitab Al-Asibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah. Yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam
hukum Islam, karena pada fuqaha sepakat akan kehujatan kaidah ini. Tujuan hukum Islam. Tujuan kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Shatibi mengatakan bahwa doktrin Maqasid as-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam Maqasid as-Syariah: pertama, memelihara agama; yang kedua, memelihara jiwa; ketiga, memelihara akal; keempat, memelihara kehormatan; dan yang kelima, memelihara kekayaan. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau menyinggung perasaan kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.